Winner Sharing, the Best Contact Center Indonesia 2024. Boleh tahu nggak sih Kak, motivasinya nih Kak Febia, kenapa ikut di TBCCI? Apakah mungkin lihat senior-seniornya juga yang lain-lain atau gimana? Jadi motivasi saya ikut atau berpartisipasi ya dalam The Best Contact Center Indonesia ini, untuk informasi aja ya Kak ya, setiap finger in out itu di ruangan bekerja kita ya di BCA ini, di sebelah finger in out itu ada foto-foto orang-orang hebat BCA. Nah, saya lihat nih, orang-orang hebat ini melakukan apa sih? Banyak banget fotonya, kenapa bisa sehebat ini gitu. Nah, salah satunya saya lihat adalah mengikuti, bukan cuma mengikuti, tapi menang ya, juara platinum ACCA atau The Best Contact Center Indonesia. Nah, ini yang memotivasi saya untuk bisa menjadi salah satu dari orang-orang hebatnya BCA. Gitu, Kak. Kemudian step berikutnya persiapannya nih untuk saya mau ambil materi ini, saya mau ambil tema ini, itu seperti apa? Kenapa sih saya mengambil tema ini? Nah, awalnya pasti kita tahu ya, QA ini kan sering menurunkan ketidaksesuaian. Kalau agent ini ada kesalahan informasi atau ada tidak sesuai gitu ke nasabah. Nah, stigma QA ini kan pasti dari operasional sendiri, waduh QA nih pasti cari-cari kesalahan, padahal kan tujuan kita bukan mencari ya, karena kita menjaga kualitas pelayanan. Nah, karena di QA sering ada stigma, QA itu suka cari-cari kesalahan, kemudian musuhnya operasional, itu juga ada stigma seperti itu ya. Karena kan memang kita memberikan ketidaksesuaian itu berdasarkan hasil calls langsung yang ditangani oleh agent di operasional. Nah, saya ingin membuktikan bahwa stigma QA ini musuhnya operasional, QA ini cari-cari kesalahan, itu nggak sepenuhnya loh. Ada kreativitas saya yang memang stigma buruk QA itu tidak ada loh sebenarnya, karena kita tujuannya sama-sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kemudian untuk menjaga reputasi perusahaan juga. Nah, dengan menjalankan kreativitas saya, jadi terbukti kalau QA ini bukan musuhnya operasional, tapi kita itu sahabatnya operasional, karena kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan, gitu Kak. Mantap, jadi berangkat dari stigma ya, berangkat dari saya mau membuktikan bahwa QA ini bukan musuh gitu ya. Akhirnya muncullah ide, di situ dikembangkan jadi materi untuk presentasi lomba The Best Contact Center. Pada tahun 2024, saya memiliki program kerja yang sangat berhasil, yang saya beri nama The Guardian. As a superhero, saya memerlukan power yang bukan dalam konteks kekuatan fisik seperti superhero, tapi power yang melakukan sebuah aksi penyelamatan. Dan siapa yang saya selamatkan dalam program kerja saya adalah agent-agent baru di Halo BCA. Nah, untuk kreativitasnya, ini secara singkat ya, kreativitas yang pertama ada The Guardian of Accuracy. Saya sebagai penjaga ketepatan pelayanan nasabah, reputasi perusahaan, dan kepercayaan nasabah juga. Nah, saya melakukan live observe. Live observe ini saya lakukan setiap hari sebanyak 10 agent, masing-masing itu selama 30 menit. Nah, di sini saya bisa langsung interupsi calls antara agent dengan nasabah ketika di layar agent sudah terlihat kebingungan. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini layar yang agent dengan nasabah, jadi saya bisa memonitoring agent ini sedang hold nasabah, mencari informasi, atau seperti apa. Nah, dari layar yang kita lihat, dari suara pun juga pasti sudah terdengar bingung ya. Nah, ketika agent sudah terlihat kebingungan, saya langsung interupsi calls. Kebingungan ini misalnya contoh yang tadi ya, ada penutupan rekening, ada update informasi, atau dari nasabah ini ingin diberikan informasi seputar perhitungan deposito. Agent sudah kebingungan menentukan keyword apa yang harus di-input pada knowledge management system yang kita sebut Halo Info. Nah, ketika agent kebingungan, saya langsung interupsi calls. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya,
ada di telepon agent ini terlihat 2 line. Seluruh agent di Halo BCA itu sudah mengetahui bahwa yang menghubungi adalah saya, karena sudah terlihat ya di sini keterangannya. Nah, ketika agent sudah mendapatkan informasi yang tepat dari saya, kemudian agent sudah mendapatkan informasi yang tepat dari sumber atau dari knowledge management system nih. Ini loh informasi yang tepat. Nasabah jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi yang tepat dari agent. Sehingga reputasi BCA terjaga dan kepercayaan nasabah pun juga terjaga. Tuh. Nah, karena di Halo BCA ini bergerak di bidang perbankan ya, jadi setiap harinya kami sangat familiar terhadap case-case finansial. Namun risiko finansial itu sangat tidak kami harapkan. Maka kreativitas yang kedua adalah The Guardian of Financial Risk. Ini peran saya sebagai penjaga risiko finansial. Di Halo BCA, agent dapat melakukan pemblokiran kartu ATM. Tidak hanya kartu ATM ya, kartu kredit juga bisa. Nah, tapi terkadang yang namanya agent baru itu salah melakukan prosedur pemblokiran. Secara prosedur normalnya, agent-agent di Halo BCA itu melakukan permintaan nasabah setelah lolos verifikasi data. Tapi khusus untuk pemblokiran kartu, kami balik prosedurnya. Jadi harus yang dilakukan agent ini harus dilakukan pengamanan terlebih dahulu. Nah, contohnya ketika nasabah hubungi ke Halo BCA menginformasikan bahwa kartu kredit saya hilang. Selama proses verifikasi yang dilakukan oleh agent, itu bisa terjadi penyalahgunaan kartu. Walaupun di waktu yang sangat singkat ya, proses verifikasi baru blokir. Nah, jadi di Halo BCA, kami balik prosedurnya. Agent harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Setelah itu, dibantu untuk blokir terlebih dahulu, baru verifikasi data. Nah, ketika nasabah informasikan kartu kreditnya hilang, terkadang agent baru ini salah memberikan penanganan case finansialnya. Ketika hal itu terjadi dan sedang saya lakukan observe, saya langsung dengan sigap melakukan pengamanan kartu kredit dan kartu ATM nasabah. Jadi, setelah diambil alih pemblokiran kartunya, agent langsung melanjutkan untuk prosedur selanjutnya. Setelah calls berlangsung, saya tidak hanya diam membiarkan itu saja, tapi saya langsung edukasi agent setelah selesai calls untuk menginformasikan bahwa hal seperti itu harusnya dilakukan pemblokiran terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya juga melakukan campaign, Bapak Ibu, yang saya tempelkan di area Finger, Locker, Toilet, Wallboard, kemudian juga Halo Info, aplikasi kita untuk pencarian informasi. Ini seperti Google ya, jadi segala produk-produk di BCA itu bisa kita tahu informasinya ada di aplikasi Halo Info. Isinya sesuai dengan yang ada di layar, yaitu blokir dulu yuk baru verifikasi data. Agar apa? Terngiang-ngiang agent. Agar nanti ketika agent mendapatkan calls financial risk, agent langsung tanggap melakukan blokir terlebih dahulu baru verifikasi data. Nah, saya juga mengikuti kegiatan morning briefing bersama tim leader operasional dan agent baru. Kegunaannya tadi ya, saya bisa maintain yang disampaikan oleh tim leader operasional dan saya bisa memastikan apakah agent-agent baru ini sudah benar paham terkait prosedur case blokir. Nah, kreativitas saya yang ketiga adalah The Guardian of Service. Ini saya melakukan refreshment ya, refreshment kepada agent-agent baru. Jadi saya berkoordinasi dengan tim operasional untuk meminta waktu agent selama 2 jam. Kita membahas case-case sulit, membahas tips-tips apa saja yang bisa saya berikan kepada agent ketika mengalami kesulitan saat online. Jadi kita sharing gitu. Karena di Halo BCA untuk agent-agent baru ini belum dijadwalkan shifting ya. Jadi masih masuk office hour. Jadi saya bisa berkoordinasi dengan tim operasional untuk meminta waktu selama 2 jam melakukan refreshment. Nah, anak-anak baru ini saya pantau, Bapak Ibu. Ketika dalam pemantauan ini hasil akhirnya nilai kualitas agent baru mencapai nilai kualitas minimal 88%. Di sini saya berikan apresiasi. Nah, hal apresiasi ini sebenarnya bisa menambah motivasi-motivasi agent untuk di bulan-bulan berikutnya. Apalagi Gen Z ya, banyak anak-anak Gen Z yang perlu diakui dan diapresiasi agar kedepannya di bulan-bulan selanjutnya bisa lebih semangat lagi.
Nah, ini presentasi untuk kreativitas yang saya bawakan di tahun 2024.